Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bab pertama adalah iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, kemudian berperilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Di sini ada gambarannya. Apa pengertian iman pada hari akhir? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib diyakini oleh umat Islam. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan di bumi atau di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari kiamat adalah hari kebangkitan sesudah mati. Artinya orang yang telah meninggal dihidupkan kembali untuk diadili perbuatannya. Hari kiamat disebut juga sebagai akhir zaman. Dilansir dari NU Online, iman pada hari akhir berarti meyakini adanya hari kemudian atau hari akhirat gitu. Hari akhir merupakan masa yang mana semua makhluk menjadi rusak dan binasa. Kemudian semua manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Setelah itu, semua amal manusia dihitung dan ditimbang atau dihisap. Selanjutnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan amal dan perbuatannya di dunia. Balasan tersebut berupa surga atau neraka. Kemudian dalilnya tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yang berbunyi yang berbunyi wa an-sa'ata atiyatul la raiba fih wa innallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian tahapannya macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Tentunya kalian sudah tahu, pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya kalian di tingkatan sebelumnya, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini saya jelaskan kembali. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang contohnya seperti kematian seseorang, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat yang menghancurkan atau melenyapkan seluruh isi bumi. Ya, contohnya hari akhir, hari kiamat. Tuh. Kemudian gambaran peristiwa-peristiwa hari akhir yaitu ada gempa dahsyat, gunung-gunung meletus bagai kapas berterbangan, kemudian benda-benda langit hancur atau jatuh ke bumi. Ya, di sini adalah tahapan peristiwa setelah hari akhir. Jadi setelah hari akhir selesai itu nanti ada tahapan-tahapan. Ya, tentunya kalian juga sudah tahu, sudah pernah diajarkan di SD. Ya,
Di sini saya mau menjelaskan kembali. Ya, yang pertama adalah tahapan alam Yaumul Barzah, yaitu hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Ya, kemudian tahapan yang kedua Yaumul Ba'as, yaitu artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Tahapan yang ketiga Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menggunakan pengadilan dari Allah Subhanahu untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tahapan yang keempat Yaumul Hisab. Ya, artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Tahapan yang kelima yaitu Yaumul Mizan. Artinya penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia. Jadi nanti ditimbang antara perbuatan buruk sama perbuatan baiknya selama di dunia. Nanti mana yang berat begitu. Kemudian Sirat yaitu jalur. Di sini tidak saya tuangkan di dalam PowerPoint, tapi minta tolong didengarkan videonya. Sirat yaitu adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya. Pada tahapan ini manusia akan ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Hal ini tergantung amal baik dan buruk ya. Yang ketujuh ada syafaat ya. Syafaat ini adalah sebuah pertolongan ya. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Pertolongan tersebut berasal dari amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kelak akan pada hari kiamat nanti akan mendapat syafaat berupa kemudahan atau keringanan dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Itu. Yang terakhir yaitu tahapan surga dan neraka adalah tempat akhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Ya, perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Ya, perilakunya bersikap mawas diri, yaitu menjaga diri agar berbuat baik dan tidak berbuat buruk, artinya melakukan semua perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Ya, artinya orang-orang yang berilmu itu pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Bermanfaat untuk orang lain ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, istilahnya tidak merugikan orang lain. Mampu menundukkan hawa nafsu ya, dalam arti ini segala suatu perbuatan tidak mengandalkan hawa nafsu, jadi mengandalkan hati atau pola pikir gitu. Kemudian menjaga kelestarian alam, dalam hal ini tidak merusak alam ya, mencintai alam. Karena apa? Setelah alam itu dirusak, tidak dijaga, akan timbul kiamat-kiamat sugro ya. Kiamat sugro tadi adalah kiamat kecil tadi. Hikmahnya hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, semangat menuntut ilmu dan beribadah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat kenikmatan di surga. Ya, untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.